Halo, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Atika Damayanti SPKK. Saya Dr. Citna Tiru Citra SPDV. Waktunya kita Ngobrolin bedah kulit ngobrol ini itu bersama dua dokter spesialis kulit. Apa kabar Dokter Tita? Kayaknya hari ini ceria banget loh, Masya Allah. Alhamdulillah, Dr. Atika. Hari ini penuh dengan tawa seperti Alhamdulillah, yang penting nggak nangis ya. Iya, apa habis olahraga pagi Dokter Tita sehingga ceria banget pagi Alhamdulillah, ini. olahraga ngepel, bukan ya. Sehat oh. Sehat. Ngobrolin Bedah kulit bersama dua dokter spesialis kulit. Baiklah, sekarang saatnya kita cerita kartu lagi ya, Iya, bersama Dokter Dokter Atika. Tita pastinya. Dan Dr. Atika tentunya. Iya, jadi aku tanya duluan ya. Boleh. Bismillah Dokter Tita. Tentang apa ya hari ini tuh? Ini surprise. Ya. Jadi Dokter Tita ada pertanyaan nih, Dok aku mau tanya, Dok apa sih bedanya melasma dan hiperpigmentasi? Apa Oke. Dokter Tita? Ya melasma dan hiperpigmentasi hiperpigmentasi. ya. Jadi hiperpigmentasi itu sebetulnya kelompok besar dari semua perubahan warna kulit yang menjadi lebih gelap. Oke. Gitu Dokter Atika. Nah, di dalamnya salah satunya ada melasma. Mm-mm. Selain melasma ada kasus kulit lainnya nih, seperti misalnya lentigo, freckles, ya mungkin cukup sering denger nih istilah freckles, ya kan. Ada lagi hiperpigmentasi pasca inflamasi dan lain sebagainya. Banyak banget sebenarnya. Hiperpigmentasi, berarti ini semua grup yang memang ada warnanya berubah gitu ya Doknya. Biasanya warna apa tuh Dok? Gelap. Bisa menjadi lebih coklat, coklat kemerahan, coklat keabuan, atau kehitaman. Jadi Kayak sebenarnya gitu. tuh ternyata warna di kulit tuh banyak ya. Banyak. Cuman memang pasien kan taunya flek hitam gitu ya. Ya. Jadi kalau flek hitam yang di bahasa pasien itu berarti apa? Melasma apa Dok? Kalau di Bisa wajah tuh macam-macam. oh, Jadi bisa pasien datang dengan keluhan flek, saat kita periksa ternyata oh ini melasma. Oh ini ternyata freckles. Oh ternyata ini lentigo. Oh ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi memang nanti dokter yang akan mendiagnosis lah ya. Betul. Oke baiklah. Jadi kurang lebih itu perbedaan melasma dan hiperpigmentasi. Terjawab Dokter Tita. Alhamdulillah. Ada pertanyaan berikutnya nggak ini ya? Giliran aku ya. Oh baiklah. Oke, benar atau salah? Pil KB adalah salah satu pencetus munculnya flek. Oh iya, ini juga sering tanya nih Dok ya, Ya. sama pasien ya. Jadi sebenarnya penyebab, ini kalau kita ngomongin flek berarti flek yang memang biasanya yang di pipi tuh ya, yang memang melasma berarti, Iya. karena ntar ada mungkin flek karena radang gitu ya. Iya. Tapi kalau bahasa pasien flek biasanya memang terkait itu ke arah melasma kalau diagnosis kulitnya ya. Iya. Jadi memang kalau melasma sendiri kan penyebabnya banyak ya Dokter Tita ya. Benar. Ada penelitian yang bilang genetik pun ngaruh gitu. Terus memang salah satunya hormon ngaruh memang. Jadi memang ada kaitannya nih hormon-hormon pil KB ataupun hormon pas hamil ya Dokter Tita ya. Jadi bisa meningkatkan pigmen di wajah kita gitu. Walaupun pada beberapa penelitian ada yang bilang kalau pigmen karena kehamilan kadang beberapa bisa pudar sendiri ya Dok. Iya. Nah gitu, jadi memang sangat tergantung level hormon di dalam tubuh. Bedah kulit. Ngobrol ini tuh bersama Dua dokter spesialis kulit. Nah gimana Dokter Tita, ada tambahan nggak tuh terkait si pil KB ini menyebabkan flek atau enggaknya? Ya, jadi memang banyak literatur yang membuktikan kalau pil KB ini memang berhubungan dengan munculnya melasma. Nah, ketika diberhentikan nih pil KB itu bisa berangsur-angsur si warna hitamnya ini memudar gitu. Nah, ada juga kasus kekambuhan saat si ibu atau wanita ini kembali minum pil KB-nya lagi. Gitu. Jadi memang ternyata ada pengaruhnya nih teman-teman semua. Pil KB hormonal pun hormon karena kehamilan ya berarti ya. Iya, Cerita ya ada kasus melasma atau flek. Jadi memang kadang pasien suka gini, "Dok ini kenapa nggak hilang-hilang sih?" gitu. Jadi emang sebenarnya harus holistik ya. Iya. Pengobatan flek itu ya. Iya, jadi nggak betul. cuma pakai krim aja.
nggak cuman pencegahannya ataupun krim malam untuk ngilanginnya, cuman harus dicari ya. Cari. Ada nggak sih faktor yang lain nih yang bikin Ya. si flek ini muncul lagi gitu loh Tita ya? Iya betul. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Aku gantian ya, ternyata Tita ya. Dok, aku mau tanya, aku merupakan seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya selalu masak untuk keluarga. Ternyata banget dong. Masya Allah. Kata temanku, terlalu sering berhadapan dengan kompor bisa menyebabkan flek. Itu benar atau salah ya dok? Kalau benar, lalu bagaimana cara untuk menghindari munculnya flek karena habit masak nih? Mungkin kalau misalnya zaman modern sekarang, kompornya kan udah nggak pakai yang api unggun ya, bukan api bara gitu ya. Jadi kan kompor listrik ya biasanya, atau kompor tapi apinya kan nggak yang besar lagi gitu ya. Nah kalau misalnya dari kompor yang harus diwaspadai mungkin pertama dari panasnya ini sendiri ya, betul. Ya kan? Nah panasnya ini tuh bisa melebarkan pembuluh darah, betul, sehingga si sel pigmennya ini kayak terus-terusan dikasih makan enak gitu kan, jadi tumbuh lebih subur, lebih banyak lagi pigmennya kayak gitu. Atau yang kedua mungkin kalau misalnya memang yang hobi masak banget atau yang punya bisnis industri kuliner gitu ya, mungkin yang masak apinya yang gede atau memang gitu. Terus intens gitu karena panas mulu lah, nggak berhenti gitu. Ya itu bisa jadi memang ada cahaya tampak juga ya yang keluar dari si api yang membara gitu. Nah cahaya tampak ini bisa memang membuat pembelahan sel pigmen lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi memang ada benernya ya dok ya, kena panas atau heat ya, itu ada pengaruhnya secara mungkin akumulasi sih ya dok ya. Mungkin nggak setajam atau nggak cepat dari radiasi UVA, UVB, cuman memang tetap ada peranan nih. Ada peranannya. Nah, pertanyaan berikutnya tuh, gimana dok untuk menghindari nih? Misalnya emang aku tuh harus masak untuk anak-anak, untuk suami, atau emang kerjaan aku nih catering gitu banyak request. Itu gimana dok mencegahnya tuh? Ya, kalau misalnya untuk yang tadi permasalahan cahaya tampak, kita bisa mengatasinya dengan pemakaian sunscreen yang mempan terhadap cahaya tampak itu gitu ya. Nah kemudian untuk yang kedua mungkin untuk menghindari panas yang terlalu berlebihan, mungkin dijeda kali ya dokter Atika. Jadi misalnya setelah 1 jam kita istirahatkan dulu kulit dari panas, nanti setelah adem gitu ya boleh kembali lagi beraktivitas ke masaknya. Jadi sebenarnya pokoknya gimana caranya, prinsipnya si panas ini nggak intens ya, karena kulit ya. Kalau pakai sunscreen itu membantu berarti ya dok ya? Ya, tapi harus dipilih jenisnya yang memang dia mempan terhadap blue light ya. Berarti keterangannya cari sunscreen yang mengandung blue light. Ya, kalau mungkin cooker hood itu membantu juga kali ya, atau jendela lah, sirkulasi di dapurnya dibenerin. Supaya emang panasnya nggak langsung ke wajah. Atau kalau mundur gini gimana dok? Jadi agak kelihatan. Mungkin sebenarnya pokoknya apapun lah ya, apapun dilakukan untuk mencegah si panas ini intens langsung ya. Jadi karena memang kelainan kulit itu ada faktor akumulasi ya dok ya. Benar. Mungkin kalau kenanya cuma sejam sama kenanya sebulan ya akan berbeda ya. Dampaknya ya. Ada efek akumulasi. Iya. Oke, sangat menjawab Tita. Berikutnya apa nih? Aku ya. Dokter Atika, boleh spill nggak salah satu pilihan treatment yang ampuh banget untuk menghilangkan flek atau melasma? Wow. Sebenarnya kalau dibilangin ampuh banget gitu ya, salah satu lagi ya. Salah satu sulit ya, dokter Atika. Benar, sulit karena ini melasma kan ya. Si flek atau melasma ini multifaktor ya dok ya. Benar. Jadi kita nggak bisa cuman rely atau bergantung pada satu gitu. Tapi yang paling pasti adalah yang dasar banget harus kita rutinin pasti krim perawatan yang nggak dok. Karena itu perslainnya sebenarnya. Betul. Jadi bisa dibilang sebenarnya mungkin kan sebenarnya banyak ya dok sekarang yang menawarkan laser tanpa ada gitu ya, tanpa ada krim maintenance harian. Itu sebenarnya agak sia-sia, setuju nggak sih dok? Setuju banget ya kan, karena kayak sebenarnya justru yang daily yang kita lakukan, yang krim malam untuk membuang si flek gitu ya, untuk membunuh si sel-sel pigmennya, krim pagi untuk mencegah flek muncul lagi, itu yang paling penting ya dok ya.
Nah, nanti baru tuh treatment tambahan banyak sih di Skin Tree. Boleh nanti Iya, konsultasi iya. dulu dengan dokter kami, SPKK SPDV, yang akan merekomendasikan treatment apa yang cocok. Karena beda kulit, beda rekomendasi ya dok ya. Iya. Jenis fleknya dalam kah, dangkal kah, Iya. seberapa luas, itu nanti punya pilihan optionnya masing-masing gitu ya. Betul. Jadi pokoknya paling penting, yang paling sangat penting mungkin bisa dibilang pengobatan yang murah tapi sangat berefek pada tata laksana flek ini adalah sunscreen ya dok. Bener, ya. sunscreen. Jadi bisa dibilang paling mudah didapat gitu ya, kalian ke mall aja bisa beli gitu, atau memang ya nggak terlalu mahal lah, cuman ternyata dampaknya sangat dahsyat ya dok ya. Iya. Oke. Berikutnya aku lagi terakhir nih, jadi pertanyaan berikutnya, dok aku udah rajin menggunakan krim dan treatment untuk menghilangkan flek, tapi kok fleknya nggak kunjung hilang ya? Kenapa nih dok? Ini agak nyambung ya main Iya benar kita ya, bahas masih ya. nyambung. Karena sebenarnya kembali lagi tadi faktornya banyak, multifaktor, ya kan. Bisa jadi udah diobatin, tapi pencetusnya ini masih aja terus. Kayak misalnya selain tadi kita udah sempat bahas BKB, faktor pencetus lainnya sebenarnya pajanan matahari ya. Iya, pastinya ya kan? Pajanan matahari. Itu bisa sampai 90% ya dok ya, 90% flek ini memang radiasi ya. Radiasi. Dari selain dari matahari, juga ada pengaruh lainnya dari genetik tadi kan. Kemudian juga ada literatur yang menghubungkan dengan berbagai macam obat-obatan. Oh iya betul. Ada salah satunya yang paling sering adalah obat antidepresan gitu. Nah, kembali harus dilihat lagi nih, di balik dari munculnya si flek nih ada pencetusnya yang mana gitu kan. Nah, kemudian harus direview lagi nih cara pemakaian obatnya, obat olesnya udah teratur atau enggak, jumlahnya yang dipakai udah cukup atau enggak gitu kan. Cara pemakaian sunscreennya udah di reapply atau belum, kayak gitu. Jadi banyak yang harus memang harus holistik semuanya ya, dok, nggak bisa cuman kenapa kok nggak hilang gitu ya. Harus dicek dulu nih udah sesuai dosis kah, udah sesuai cara pakai kah gitu dok ya. Betul. Kalau kayak sunscreen tuh idealnya gimana makainya dok? Sunscreen ini idealnya sebenarnya dipakai diulang setiap 3-4 jam sekali. Karena setelah 4 jam itu udah pasti akan terbilas ya oleh keringat atau gesekan. Jadi udah nggak efektif pastinya setelah 4 jam. Kemudian dipakai 15 menit sebelum kita mulai beraktivitas supaya benar-benar dia berefek dulu nih di kulit. Udah kena ke targetnya gitu ya. Baru deh keluar misalnya kegiatan di outdoor kayak gitu. Terus pilih juga mungkin SPF-nya sesuai dengan lingkungannya gitu. Aktivitasnya mau apa gitu. Terus mungkin kalau yang mau dipakai untuk berolahraga bisa pilih yang water resistant kayak gitu kan ya. Ya memang banyak banget sebenarnya ilmu di balik pencegahan melasma atau flek ini ya dok Tita. Kalau untuk lebih detailnya, lebih jelasnya kemana dok? Kalau pada yang mau tahu nih, aduh kok kayaknya masih banyak mau tanya gitu. Jangan bingung-bingung. Tinggal datang aja ke Skin Tree Clinic, bisa konsultasi langsung ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Ya biar bisa tanya lebih enak, lebih banyak gitu lebih kan. Privacy ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing gitu dok ya. Betul. Karena memang kulit itu sangat personal, treatment juga sangat personal ya. Yang berhasil untuk teman kamu belum tentu berhasil untuk kamu gitu kan. Iya. Oke dokter Tita, berarti ini udah cukup nih kita kartu hari ini nih. Jangan lupa terus ikutin keseruan kita ngobrolin ini itu bersama 2 dokter spesialis kulit. Terus jangan lupa ya, tolong taruh komentar, tulis komentar. Kalian butuh info apa sih seputar kulit, kuku, rambut, baik dewasa, anak gitu. Nanti akan kita bahas lagi di bincang-bincang berikutnya. Bedah kulit. Ngobrol ini tuh bersama 2 dokter spesialis kulit. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel-channel kita ya. Special Dermatologist, Special Formula, Special Skin, hanya di Skin Tree Clinic. Sampai jumpa.